saya mengucapkan terima kasih kepada kepala manajemen perusahaan yang bersedia hadir kami undang ke desa ini untuk melakukan audisi. Ada pun beberapa persoalan yang mungkin akan kita bahas pada hari ini, yaitu tindak lanjut pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat juga kemarin tentang narkoba. Yang pertama yang akan kita bahas tentang peredaran narkoba yang diindikasikan sudah sampai ke sekolah-sekolah tingkat SMP. Kebetulan di sekolah kita ini ada yang di SMP itu ada 2, SMP Negeri 1 Sidadak, kemudian yang setingkat dengan itu adalah Santri Hikmah. Kedua instansi kami mengundang, ya, kebetulan dari SMP datang ada perwakilan, kemudian dari Darul Hikmah juga kami mengundang, saya belum hadir. Ya. Nah, jadi persoalan yang kita hadapi ini tentang narkoba yang sudah sampai ke anak-anak kita di sekolah, ini memang bukan ngomong kosong, Pak. Kami sudah beberapa kali SMP Sidadak itu di situlah sekolah. Dia positif, sempat kita rekam. Nah, itu salah satu contoh. Artinya memang ini memang betul ada. Cuman untuk berapa jumlah dan sebagainya itu belum kita deteksi sampai ke sana. Ada beberapa pengaduan dari pihak sekolah, terutama tentang kondisi sekolah ya, yang berkaitan dengan anak-anak sekolah yang mungkin mereka kategorinya bandel. Di situ ada orang berjualan yang menurut sekolah itu bebas itu menjual rokok, mau ada permainan PlayStation. Ini langsung kami klarifikasi ke sana, mengecek keberadaannya. Berdasarkan informasi memang itu ada, memang ada tadi. Tapi kita sudah koordinasi dengan yang memiliki tempat itu sudah ada, walaupun dengan argumen-argumen yang memang masuk akal juga. Pak, saya nggak jual rokok di sini, mereka beli dari tempat lain, Pak. Nah, seperti itu, kira-kira seperti itu kan betul juga, logika juga bagi anak-anak sekolah itu. Ya, mereka sudah kecanduan rokok, ya mereka nggak beli di situ, ya kan? Saya nggak jual pun mereka di tempat lain, Pak. Rokoknya di sini, gitu kan? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini salah satu persoalan juga. Karena apa? Karena indikasinya siswa-siswa yang seperti inilah yang mereka mungkin itu nanti akhirnya terjerumus ke narkoba, salah satu indikasi. Nah, jadi mungkin persoalan yang akan kita bahas seputar SMP Negeri 1 SPBD SMP Sidadak, kemudian banyak informasi yang tadi disampaikan oleh perwakilan dan bagaimana kita cara menangani dan pencegahan agar anak-anak di sana itu paling tidak bisa lanjutkan di masalah narkoba di sana. Kemudian yang kedua kemarin yang kita bahas adalah tentang desa Srimasak, peredaran narkoba secara umum dan di desa Srimasak ini. Memang 2024 Pak, kita sudah canangkan desa Persinan. Program-program walaupun tidak seluruhnya bisa kita laksanakan, tapi sebagian besar sudah kita laksanakan. Kita berharap dengan bukan Satgas, bukan lagi BNN, bukan lagi polisi, masyarakat bisa melakukan tindakan. Kan itu persoalannya. Cuma kita ini di desa punya historis kekerabatan yang harus diputus. Dengan cara apa? Ada 2 versi yang kita usulkan kemarin. Yang pertama, yang namanya bandar besar itu siapa namanya itu? Kita kan ingin tahu siapa bandar-bandar yang dikatakan bandar-bandar besar top yang sekarang mengedarkan 10-20 kilo itu siapa orang? Kita harus masuk dulu data ke sana.
Siapa pula guru yang dikatakan ini? Siapa pula perempuannya? Itu harus kita ketahui agar supaya tindakan kita melakukan gerakan yang seperti yang kita inginkan tepat pada sasaran. Jangan nanti yang ditangkap ini enggak pemilihnya Pak Kades, enggak pemilihnya Pak Muhtar, enggak pemilihnya Pak Bayu, enggak itu yang muncul di masyarakat, tapi berdasarkan fakta yang sudah kita inputkan. Kami Pak Ketua BPN ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita tidak berhasil pada tahun yang lalu, artinya anggaran ini, ya kita semua merasa kecewa karena tidak ada keberhasilan. Saya berharap Pak, saya setuju dengan memerangi narkoba ini di desa ini. Ini sudah parah sekali Pak. Saya sendiri di Dusun 1 merasa malu. Kenapa? Sebelum desa bersinar ini terbentuk, kami juga pernah menemukan barang bukti begitu banyaknya. Kebetulan ada Pak Muhtar juga, waktu itu ada penangkapan Pak. Kita tidak bisa berbuat banyak Pak. Kalau dikumpul itu udah ribuan Pak, sebanyak 2 kantong plastik Pak. Jadi memasuki desa bersinar ini sungguh malu saya, apalagi di duduk saya ini banyak pengguna narkoba itu, mereka sewenang-wenang Pak. Artinya di sebelah rumah ibadah mereka sanggup Pak melaksanakan itu. Jadi jemaah-jemaah itu pada komplain, kenapa bisa begini? Harapan kami di sini sama seperti rekan saya tadi. Kami minta bukan sosialisasi penindakan. Kami siap bekerja sama kepada seluruh elemen daripada pemerintahan desa ini. Kita minta kepada kepala dusun, BPD yang terkait, ayo sama-sama kita buktikan. Sudah jelas di Matigas semalam di akun Pemdes, salah satu perempuan menyerang Bapak Kepala Desa. Mau diapain itu? Bapak Ketua BNN, permasalahannya cukup komplit di sini. Kenapa pesat perkembangan di sini? Mungkin nanti Bapak harus menerima masukan daripada kami dan dari anggota Bapak. Lingkaran setannya di sini adalah terkait anak, keluarga, istri, menantu ataupun hubungan saudara. Bagaimana mereka untuk merubah mindsetnya? Untuk sama-sama, ayo. Saya menggelutar menyampaikan itu. Saya asli warga sini. Tidak bisa Pak sosialisasi. Sosialisasi kepada orang yang terkontaminasi. Kami bisa kumpulkan yang terkontaminasi di sini. Tahun 2015 saya sudah masuk kemari. Saya sudah melakukan upaya untuk menggalang masyarakat di sini. Saya mau merubah mindsetnya. Tapi kendalanya apa? Permasalahannya di polemik. Bagaimana dia mau berbuat, anaknya juga terkontaminasi. Kami paham, dia korban. Artinya yang mau kita habisi siapa? Cabut akarnya. Betul. Maaf cakapnya, kalau anak itu terkontaminasi, buka jendela di depan mata dia lewat barang itu, menggeletar kaki yang pembelinya. Tapi kalau tidak ada barang itu di sini, niat itu akan terurung dengan sendirinya. Yang disampaikan oleh tadi Pak Sarial itu benar. Ada kekecewaan daripada Satgas Bersinar yang bekerja waktu itu. Mereka sudah bekerja optimal bersama-sama. Mereka juga ada keraguan-keraguan sejauh mana pendampingan hukum terhadap mereka apabila di lapangan berseberangan dengan orang-orang yang sengaja mendukung daripada kegiatan haram itu. Mereka amankan, setahu saya ada 2 di sel masak ini. Satu si Jenal, yang alhamdulillah sekarang sudah lari dari kampung ini. Tapi dia dulu mengatakan, saya ini agen-agen BNN katanya. Bagaimana gitu? Satu si Dekor, kalau Bapak berkenan kita tangkap hari ini bisa.
Itu saya ada datanya. Luar biasa Pak. 2 minggu sekolah di BNN direhab, pulang naik kelas. Luar biasa. Naik kelas, nggak lagi SD. Betul. Satu langsung. Maafnya tadi ada yang disampaikan Pak Wahyu tadi. Ada oknum yang datang mencari orang-orang yang sudah pernah direhab itu. Tujuannya untuk apa? Kami ingin tanya, apakah ini sebagai untuk mencari sesuatu di lapangan atau bagaimana? Yang kebetulan rekan-rekan saya di sini ada beberapa orang yang tidak hadir karena disibukkan daripada pekerjaannya. Pak Sahril saya hormat, angkat tangan saya. Selama ini saya agak bagaimana gitu melihat Bapak ini di luar. Seorang pemuka agama. Nyatanya sekarang dia merah putih, berkibar di bawah. Saya minta kepada elemen masyarakat, kepala-kepala dusun, setiap dusun ada. Ayo sama-sama. Jadi kalau saya menilai Pak, dengan adanya Kampung Bersinar, program Kampung Bersinar ini, kita bukan tambah bersih dari narkoba, yang ada tambah gelap. Betul, betul. Begitu ya Pak? Benar, iya. Tambah gelap. Jadi saya terus berpikir, apa gunanya BNN ini di desa kami ini? Bahkan juga ada beberapa data yang saya kumpulkan. Ada juga salah satu pengedar atau bandar narkoba yang ditangkap oleh BNN. Dugaan kami itu Pak di Cincai 86. Betul. Cidekot. Nilainya 25 juta dan 25 juta juga ke rehabilitasi. Kalau kita hitung dari biaya panti rehabilitasi per bulannya itu 4 sampai 5 juta Pak. Kok sampai 25 juta juga? Jadi kita menduga ini ada permainan juga ini di belakang, di dalam kita ini, terutama di tubuh BNN. Saya akan usut ini Pak. Saya akan konfirmasi. Setelah ini saya akan meminta tanggapan Bapak terkait hal ini. Saya akan buat ini beritanya. Karena ini kampung kami Pak. Semakin parah. Itu tadi kalau dibilangkan anak-anak itu tadi, anak sekolah itu tadi, korban itu mereka. Dikeluarkan seperti dibilang Pak Sahril ini tadi kan. Dikeluarkan makin jadi mereka naik kelas. Allah cuma kayak gitu aja kok bilang sama kamu aja seperti itu. Kemarin Pak, beberapa hari yang lalu saya tekan Kasat Narkoba AKP Mulyoto. Saya bilang, Bang, tolong tengok kampung kami Pak. Terlalu parah sudah. Oh iya, malamnya ditangkap 1 orang. Sampai sekarang ini saya kawal. Sudah banyak orang yang mau masuk untuk mengajukan rehabilitasi. Tapi alhamdulillah beliau masih komitmen dengan kita. Saya tunjukkan WA-nya. Saya tunjukkan kepada kawan-kawan. Dan nggak bisa direhabilitasi. Kayaknya terlalu parah ini Pak. Jadi kami berharap kalaupun Bapak cuma sekedar dan Bersinar ini cuma sekedar tes urin, angkat, tapi akarnya dan pohonnya masih berdiri tegak di kampung ini, Tumbangkan. percuma. Tumbangkannya pun nggak boleh main potong, cabut akarnya. Betul, betul, betul. Dan di sini Pak banyak benderanya Pak. Di sini sangat banyak benderanya. Kalau tadi Pak Kepala BNN bilangkan kalau penindakan